Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menghadiri acara Jumat Mahabah di Balai Kampung Gaya Baru 3 Kecamatan Seputi Surabaya, Jumat 6 September 2024. Dalam kesempatan tersebut hadir asisten staf ahli, kepala perangkat daerah, camat serta Porkopimcam, kepala kampung, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama serta masyarakat Kecamatan Seputi Surabaya. Dalam sambutannya, Camat Seputi Surabaya Periansah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Lampung Tengah beserta rombongan. Masyarakat sangat antusias menunggu kehadiran orang nomor 1 di Lampung Tengah dalam acara Jumat Mahabah. Camat Seputi Surabaya mengharapkan acara Jumat Mahabah ini dapat membawa keberkahan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periansah Camat Seputi Surabaya atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan support Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Kedepannya, Camat bersama unsur Porkopimda dan Kepala Kampung juga seluruh unsur terkait akan lebih memaksimalkan program Bupati Lampung Tengah guna dirasakan oleh masyarakat. Dalam rangka Jumat Mahabah di Kecamatan Seputi Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Izin Pak Bupati, sekarang saya atas nama masyarakat Seputi Surabaya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajarannya di Kecamatan Seputi Surabaya ini. Semoga kehadiran Bapak Bupati dapat memberikan barakah bagi Kecamatan Seputi Surabaya ini. Kemudian saat ini juga akan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan, pembangunan yang telah dilakukan terkhusus untuk di Kecamatan Seputi Surabaya ini. Harapan kami tentunya apa yang telah dilakukan selama ini agar tidak berhenti untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita di sini akan selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pengantar dari saya. Bila kurang saya maaf. Saya dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Anas Rusmadi dalam laporannya menjelaskan bahwa terhenti pelaksanaan Jumat Mahabah yang selama ini telah berjalan dikarenakan adanya kegiatan ibadah haji dari Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad, dan di Kecamatan Seputi Surabaya inilah kembali Jumat Mahabah diadakan. Dalam laporannya, Rusmadi menjelaskan terkait kunjungan kerja Bupati di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Bumi Labung, dan Kecamatan Rumbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, Jumat Mahabah ini sudah dilakukan oleh Pak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beberapa waktu yang lalu. Ini sempat terhenti dikarenakan beliau menunaikan ibadah haji, kemudian ada kegiatan yang lain. Dan hari ini Kecamatan Seputi Surabaya ini yang pertama kali lagi kita mulai Jumat Mahabah di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak-bapak sekalian, dari kemarin Bapak Bupati bersafari di wilayah timur ini. Dimulai dari peresmian Jalan Rinjit kurang lebih 4,5 km penghubung antara Putra Rumbia sampai dengan Seputi Banyak. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Puskes Rawat Inap Putra Rumbia. Selanjutnya meresmikan Jalan Rinjit penghubung Kecamatan Rumbia dan Bumi Labung kurang lebih 1 km. Selanjutnya siang hari Pak Bupati juga bersama jajaran meresmikan masjid di RW 5 Kecamatan Rumbia dan dilanjutkan meresmikan 3 jembatan pasca bencana di
Kecamatan Rumbia. Yang selanjutnya menginap di seperti Surabaya, dan tadi pagi beliau juga meluncing kegiatan barunya, yaitu nyubuk subuh yang pertama kali ini juga di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu di Kecamatan seperti Surabaya. Hari ini saya sampaikan yang pertama, Pak Bupati kurang lebih memimpin Lampung Tengah ini 3,5 tahun. Waktu itu dilantik di tanggal 26 Februari 2021. Dalam perjalanannya begitu beliau menduduki jabatan Bupati ini, memang kita tadi dari tahun 2020 sudah ada wabah COVID-19, sehingga saya sampaikan di sini, termasuk anggaran Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2021 harus direfocusing dalam rangka menangani wabah penyakit yang ada di kampung, di Kecamatan Surabaya dan seluruh Indonesia sebenarnya. Kemudian tidak terhenti dari situ, tahun 2022 keluarlah, kemudian Pinjit Seputi Agung, itu kurang lebih 33 km. Kemudian beliau juga bisa menyelesaikan Pinjit Punggul, Majapahit, kemudian juga Pinjit Putra Rumbia dan Seputi Surabaya. Tahun 2023 kita juga bisa membangun puskesmas dan 60 pustu di rehab 2023. Dan insya Allah juga tahun ini ada 4 puskes yang akan dilaksanakan pembangunannya, yaitu Bandara Surabaya, seperti Mataram, Kalirejo, dan satu lagi saya agak lupa tapi 4 puskes dan beberapa pustu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Yang keberhasilan itu alhamdulillah juga keuangan kita ini hari ini 6 kali berturut-turut mendapat penilaian daripada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Hari ini adalah yang ke-6 di bawah pimpinan Bapak Musa Ahmad. Saya sampaikan sampai dengan hari ini struktur daripada keuangan Kabupaten Lampung Tengah ini yang terbaik di Provinsi Lampung dan IKD-nya nomor 2 se-Indonesia. Kemudian di urusan perencanaan, Kabupaten Lampung Tengah ini adalah nomor 1 terbaik perencanaan di Provinsi Lampung dan nomor 2 juga se-Indonesia. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam sambutannya mengatakan, program Jumat Mahabah ini merupakan salah satu pengalaman spiritual Bupati, dan insya Allah kegiatan Jumat Mahabah ini akan menebarkan kebaikan untuk kejayaan Lampung Tengah ke depannya. Untuk itu, dirinya bersama jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hingga ke tingkat kampung untuk menebar kebaikan juga bagi masyarakat, sehingga menjadi amal ibadah di akhirat kelak. Bupati Lampung Tengah juga mengajak kepada para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama aparatur kecamatan hingga kampung dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan Lampung Tengah yang maju dan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai tanggal 27 November, Pak Kiai, saya mendapatkan bisikan disuruh berangkat ziarah ke Sunan Ampel, Surabaya. Pada saat itu saya berangkat, sampai di sana pas malam Jumat,
saya dapat petunjuk, dapat bisikan disuruh sholat hajat tapi menggunakan kain mori Pak Dokter pernah di hotel. Dan setelah itu kain mori itu kita suruh diikatkan di nisannya Sunan Ampel. Saya laksanakan pagi jam 10 pagi sekalian. Begitu saya mau beranjak keluar karena saya masuk itu, saya hampir jatuh di situ karena badan saya merasakan lemas luar biasa. Dan ini saya lakukan selama 3 hari berturut-turut. Besoknya jam 1, hari Sabtu jam 1 siang, saya masih berdiri di hadapan makam beliau itu, masih menunggu dulu kuncinya. Saya merasakan hal yang sama juga, hampir tidak bisa berdiri. Sampai hari yang ketiga di hal yang sama, pulang saya sempat diimpor juga Pak Dokter. Tapi yang tanpa saya duga, tanpa saya nyana, dari malam Jumat tanggal 27 November tahun 2023 itu, alhamdulillah sampai tadi malam Pak Dokter, bukan maksud apa-apa, alhamdulillah saya sholat malamnya tidak pernah berhenti sampai tadi malam, dan tidak pernah keluar rumah saya kalau tidak sholat 2 hari. Luar biasa. Lalu bulan Januari saya kembali mendapat petunjuk ini, suruh berangkat ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Dan mohon maaf Pak Keholil, saya termasuk yang mengikuti apa petunjuk yang saya baca di berita itu, di Google dan sebagainya, mengikuti petunjuknya Pak Kiai Hamid Pasuruan dan Gus Dur. Ternyata setelah saya baca sesuai dengan apa yang saya dapatkan, saya berziarah ke Sunan Kalijaga yang di Tumbang, Sunan Kalijaga yang di Tumbang, yang di di Senori. Singkat cerita saya ke sana, ini salah satu saksinya kepala dinas pendidikan ini. Saya belum sampai, beliau sudah sampai di luar. Begitu ketemu juru kuncinya, nyampaikan bahwa saya Pak Bupati Lampung mau ziarah. Kata juru kunci, saya sudah tahu, saya sudah diberitahu. Agak heran juga saya sekali pada saat itu. Singkat cerita, selesai ziarah, saya pulang, mampir di rest area, kepingin makan siang. Nggak tahu saya pada saat itu terbetik di hati saya, kok saya kepingin ngantor setiap Jumat pakai sarung. Cerita pulang, bermalam di Semarang, besok pagi saya pulang menuju ke Lampung. Saya tidak sadar, begitu sampai Merak, loh, saya sudah pakai sarung rupanya dari hotel itu. Singkat cerita, Jumat pertama saya ngantor pakai sarung. Ada Pak Sekda, Pak Kusumariana, Pak, katanya, kok pakai sarung? Iya. Terus kami bagaimana? Saya bilang saya tidak pernah menginstruksikan, tapi kalau menurut kalian baik, mau dilakukan. Minggu Jumat pertama saya menggunakan sarung itu sampai ke Jumat yang berikutnya, hampir setiap malam Pak Kiai saya dibisiki. Ada sebuah ayat yang dibisiki telinga saya itu, begitu saya buka, ternyata itu surat Al-Baqarah ayat 222, pegangannya innallaha yuhibbut tawwabin, selalu itu yang saya dengar. Yang kurang lebih artinya bahwa Allah itu sangat menyayangi hambanya yang pernah berbuat salah tapi sungguh-sungguh dalam bertobat, dibandingkan orang yang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Kira-kira begitu artinya saya baca. Sehingga begitu selesai Jumat kedua, Jumat ketiga kembali saya dapat perintah, dapat bisikan saya melaksanakan, diperintah untuk melaksanakan program Jumat Mahabbah ini. Saya bilang, kumpulkan tokoh-tokoh agama, lakukan Jumat Mahabbah. Saya bilang, apa yang akan saya sampaikan? Saya ini bukan ahli agama, apalagi mengumpulkan tokoh-tokoh para kiai yang ahli agama. Apa yang kita sampaikan? Sampaikan saja perjalanan spiritualmu, insya Allah ini juga akan membawa untuk menjadi inspirasi seluruh warga masyarakat di Lampung. Sehingga ini latar belakang Pak sekalian, lahirnya munculnya program Jumat Mahabbah ini yang sudah kita lakukan di 14 kecamatan. Intinya satu, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita lakukan Jumat Mahabbah ini semata-mata untuk mengajak kita semua menuju ke arah kebaikan semuanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, para kiai, para tokoh-tokoh agama, hari ini saya kumpulkan di Seperti Surabaya ini tidak ada tujuan lain Bapak sekalian kecuali satu. Harapan saya seluruh tokoh-tokoh agama yang ada di Seperti Surabaya ini
untuk ikut serta membarengi kami semua yang sedang diberikan amanah ini, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun rekan-rekan kepala kampung ini, dengan satu harapan, insya Allah kalau kami semua didampingi oleh seluruh tokoh-tokoh agama yang ada, insya Allah jalannya ke depan bisa lempeng-lempeng saja Pak. Mudah-mudahan kalau punya bekok-bekok tapi tidak nemen-nemen amat kawan-kawan kepala kampung yang ada di Surabaya ini. Karena apa? Rekan-rekan kepala kampung, terus terang saja, tadi malam itu sudah sempat saya sampaikan bahwa tugas kita sebagai pemimpin itu tidak melulu hanya bicara tentang pembangunan fisik saja, tetapi mental spiritual itu juga lebih penting yang bisa kita lakukan. Kalau semuanya sudah baik-baik saja, kalau semuanya sudah sesuai dengan kaidah agama kita, yakinlah bahwa sekalian semuanya pasti akan baik-baik saja. Ini jadi sebuah persoalan manakala memang kita tidak pernah berpegangan, tidak pernah berpikir tentang sebuah aturan agama, sehingga kita akan mengalami sebuah kesulitan dalam rangka kita melangkahkan kaki kita dalam rangka kita berusaha untuk mengayomi warga masyarakat kita semua. Saya kemarin juga sama berangkat haji, hampir menjelang pulang, ini juga baru sempat saya lakukan pagi ini, saya launching di Kecamatan Surabaya ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah bareng-bareng. Ini saya kasih nama nyobok subuh. Kalau Pak Henry tahu arti nyobok itu Pak. Nyobok itu kalau bahasa orang Jawa, saudara-saudara kita ini tilik lah, melihat kondisi ini. Jadi tadi alhamdulillah sudah saya lakukan di kampung GB3 Jumat subuh berjamaah bareng-bareng. Setelah itu saya keliling di tengah warga masyarakat Pak, dalam rangka saya memastikan bahwa apa yang jadi tanggung jawab kita, pelayan kita terhadap warga masyarakat ini betul-betul sudah bisa dirasakan masyarakat itu semua. Tadi saya cek di bidang kesehatan, beberapa yang sakit dan sebagainya sudah saya kunjungi, saya bawa kawan-kawan dari puskesmas di Surabaya ini dalam rangka jemput bola dan melayani warga masyarakat kita semua. Tadi juga saya mengunjungi dengan kawan kepala kampung tadi dari GB3, memastikan juga anak-anak kita, generasi muda kita yang ternyata masih juga ada yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya hanya karena faktor biaya. Tadi saya sudah minta Dinas Pendidikan untuk menangani itu, jangan sampai tidak meneruskan sekolahnya. Yang sudah sekolah saja belum tentu luas sekali, apalagi sudah sampai anaknya tidak sekolah. Sekali lagi inilah tanggung jawab saya sekali dalam daerah ini. Oleh karena itu dengan program subuh bareng nyobok subuh ini, saya juga ingin memastikan bahwa ini betul-betul sudah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya nanti bukan hanya berhenti di sini, karena saya pasti akan berpindah ke kecamatan yang lain. Camat di Surabaya beserta rekan-rekan UPT pendidikan, kesehatan dengan kawan-kawan kepala kampung, pastikan juga di kampung-kampung yang lain berkaitan pelayanan kita, berkaitan masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pelayanan administrasi kependudukan juga harus betul-betul sampai ke tengah warga masyarakat kita semua. Berat rekan-rekan semua, ya, kawan-kawan kepala kampung, berat tanggung jawab kita selaku pemimpin ini. Saya sudah sering bilang, kalau kita jadi pemimpin, walaupun kalian sebagai kepala kampung yang paling bawah ujung tombaknya, kalau kira-kira jabatan kita ini melulu hanya mengantarkan kita ke neraka, lebih baik kita berhenti saja. Nah, ngapain kita sudah susah-susah, tapi ternyata hanya menceburkan kita ke situ, terus ngapain kita seperti itu? Ada hal-hal baik, ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk kita sama-sama ke depannya, ya. Manfaatkan waktu amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat untuk sebaik-baiknya untuk kepentingan ibadah. Masih belum, saya mau tanya, sekarang saya masih belum berapa? 45, masih muda. Mas Saliman berapa? 51. Nah, kira-kira berdua nih, jadi contoh dulu. Kira-kira ada jaminan nggak kita ditambah 5 tahun yang akan datang? Masih belum? Nggak ada jaminan. Nah, ini jadi masalah. Jadi masalah. Besok saja kita tidak pernah tahu kita harus seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Bayangkan, taruhlah ya kita sama-sama ditambah 5 tahun lagi usia kita. Yakin tidak kalau kita juga ibadah selama tahun itu bisa menghapus semua kekeliruan kita, kesalahan kita yang sudah. Tidak ada
Oleh karena itu sekali lagi ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya jabatan kita sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak, tetapi tidak-tidaknya sekian persen bisa kita lakukan untuk menyenangkan masyarakat kita. Inilah tujuannya sekalian kenapa saya meminta tokoh-tokoh agama dihadirkan pada hari ini. Sekali lagi saya meminta untuk membarengi kita semua, membarengi camat dengan Disuruh Surabaya ini, membarengi kawan-kawan kepala kampung yang ada setiap kampung masing-masing ke depan. Kalau sudah bareng-bareng dengan tokoh-tokoh agama, insya Allah semua perjalanan kita ke depan akan baik-baik saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosmadi SDM, kita 3,5 tahun saya di Lampung Tengah dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian, walaupun kondisi sedang begitu, kita masih bisa menunjukkan kerja-kerja kita yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita semua. Kalau untuk menuntaskan semuanya Pak sekalian, bayangkan urusan puluhan tahun yang ada di Lampung Tengah ini mau kita rampungkan dalam sekejap 3,5 tahun, kayaknya tidak mungkin Pak. Oleh karena itu saya bercanda Pak, saya di 3,5 tahun coba-coba cari hal lain, siapa tahu bisa pinjam lampunya kita gosok semalam selesai. Ternyata hal itu tidak ada Pak sekalian ya. Artinya perlu kesabaran dari kita, perlu waktu dari mana kita berupaya untuk menata semuanya ke depan supaya bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu Pak sekalian, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusmadi capaian-capaian kita semua, saya selaku pimpinan di Lampung Tengah ini, selaku bupati di Lampung Tengah ini, Pak sekalian, tentu pasti banyak sekali kekurangan dan kelemahannya Pak sekalian. Oleh karena itu di hadapan para tokoh-tokoh, di hadapan para kiai, di hadapan para ustadz, semua tokoh-tokoh agama yang ada di Surabaya ini, andaikan mungkin hari ini masih ada warga masyarakat kita, keluarga besar kita mungkin belum bisa makan dengan baik atau bahkan mungkin tidak makan hari ini, tolong sampaikan maaf saya dengan seluruh keluarga besar kita, karena ini adalah tanggung jawab saya. Kalau sampai hari ini masih ada keluarga besar kita, masyarakat kita di Surabaya ini mungkin yang sakit, yang belum bisa dilayani dengan baik seluruh jajaran kesehatan yang ada di Lampung Tengah di Surabaya, tolong sampaikan maaf saya sekalian. Sekali lagi ini adalah kekurangan saya, ini adalah tanggung jawab saya. Atau mungkin juga saudara-saudara kita, warga kita di Surabaya ini, kalau mungkin masih ada yang jatuh, masih ada yang kecelakaan karena jalannya belum bisa semua saya perbaiki, tolong sampaikan maaf saya dengan seluruh keluarga besar kita, masyarakat kita yang ada di Surabaya. Insya Allah ini yang berupaya kita ke depan untuk menyelesaikan semua urusan-urusan yang belum bisa kita selesaikan saat ini. Saya tidak percaya sekarang adalah tokoh-tokoh yang ada di kampung-kampung kita semua yang tempat masyarakat curhat menyampaikan segala kekurangan yang ada pada kami semua seluruh jajaran. Sekali lagi saya mohon maaf dan tolong sampaikan permohonan maaf saya dan seluruh keluarga besar kita semua. Saya yakin dan percaya dengan kebersamaan kita ke depan kita bisa menyelesaikan PR-PR yang belum selesai. Kita berharap masyarakat dari semua sekalian. Dan yang terakhir, Pak sekalian, saya juga mohon doanya dan seluruh keluarga besar saya yang ada di Surabaya ini, agar saya dengan seluruh jajaran yang ada di dalam Lampung sampai ke kawan-kawan kepala kampung senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada kami di pundak kami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalau saya masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang dan kesehatan, dan masih dipercaya oleh masyarakat Lampung Tengah ke depan, beberapa hal yang belum selesai tadi itu yang akan kita rampungkan ke depannya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran sekalian. Dan sekali lagi mohon dampingi kami semua yang sedang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya ke depan, dan sepenuhnya apa yang kita lakukan semata-mata untuk rakyat kita, masyarakat kita yang dalam hidup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Jumat Mahabah dilanjutkan dengan makan siang bersama.
pemberian sembako, dan sholat Jumat berjamaah. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV mengabarkan.